Yang akan dibahas pada video ini, para pimpinan itu adalah 11 tokoh, yakni dimulai dari Ki Bagus Hadikusumo, Sultan Mansur, Ahmad Badawi, Yusuf Anis, Fakih Usman, Fahrudin, Ahmad Azhar Bashir, Amin Rais, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Dini Syamsuddin, dan terakhir Haidar Nasir. Pasti kalian tidak asing dengan nama-nama tokoh pimpinan Muhammadiyah ini, karena tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah ini ada di setiap masing-masing kelas kalian, dari mulai kelas 7 hingga kelas 9. Maka dari itu, diharapkan anak-anak tidak hanya mampu untuk mengenal dan menghafalkan nama-namanya saja, tapi juga mengupas tuntas tentang keteladanan dan peran tokoh-tokoh tersebut dalam kemuhammadiyahan serta nasionalisme di Indonesia. Anak-anak, kalian dituntut untuk memahami tentang biografi tokoh-tokoh tersebut. Namun, pada video ini akan membahas 5 tokoh saja, yang dimulai dari Ki Bagus Hadikusumo. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 November 1990 dan meninggal pada usianya yang berumur 64 tahun. Kemudian beliau adalah keturunan dari Keraton Yogyakarta dan ia adalah seorang tokoh BPU PKI. Dalam pendidikannya, beliau pondok pesantren dengan mengaji kitab-kitab fikih dan tasawuf. Selain itu, beliau juga mahir dalam bahasa Jawa, Melayu, Belanda, dan juga bahasa Inggris dari para gurunya. Hal ini membuktikan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah merupakan seorang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas akan ilmu dan bahasanya. Inilah peran Ki Bagus Hadikusumo dalam kemuhammadiyahan. Peran nasionalisme Ki Bagus Hadikusumo. Yang pertama, beliau menentang upacara Sekrei yang waktu itu adalah upacara dari Kaisar Jepang untuk menghormati sebagai Dewa Matahari. Tapi beliau menentang dan pada akhirnya upacara Sekrei itu ditiadakan. Yang kedua, beliau adalah seorang tokoh BPU PKI dan PPKI yang sangat berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Atas usulan beliau, sila pertama kita yaitu atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini adalah sifat-sifat yang kita perlu teladani dari kisah beliau. Tokoh yang kedua adalah A.R. Sultan Mansur. Pendidikan beliau termasuk tokoh yang memiliki pendidikan yang tinggi. Antaranya, beliau bersekolah pada sekolah guru yang dulu dikenal sebagai sekolah raja. Kemudian beliau juga seorang penulis majalah Al-Munir. Kemudian berguru secara langsung pada ayahanda Buya Hamka. Dan beliau belajar ilmu tauhid, bahasa Arab, ilmu kalam, mantik, tarikh, ilmu-ilmu keislaman, dan lain sebagainya. Dan inilah peran dalam kemuhammadiyahan. Tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Badawi. Biografinya, Ahmad Badawi lahir di Yogyakarta dan meninggal pada usianya yang ke-67. Beliau merupakan pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1962 sampai 1965. Inilah peran beliau terhadap negara. Inilah teladan dari Ahmad Badawi yang harus kita teladani. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Badawi memiliki sifat etos kerja dan sifat ikhlas yang tinggi. Kemudian beliau juga
selalu melakukan dakwahnya dengan uang sendiri. Beliau tidak pernah menggunakan uang organisasi untuk kegiatan dakwahnya, karena bagi beliau menghidupi Muhammadiyah dan tidak mencari penghidupan di Muhammadiyah itu adalah yang sangat mendasar pada diri Muhammadiyah. Tokoh yang berikutnya yaitu Yusuf Anis. Beliau lahir di Yogyakarta dan wafat pada tahun 1979. Beliau adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959 sampai 1962. Dan inilah perannya dalam kemuhammadiyahan. Selama kepemimpinannya, Yusuf Anis berusaha sekuat tenaga untuk selalu menjaga identitas Muhammadiyah. Maka tidak heran apabila sangat setia mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah yang di dalamnya berisi tentang identitas persyarikatan. Tokoh berikutnya adalah Kiai Haji Fakih Usman. Inilah peran beliau dalam Muhammadiyah. Keteladanan beliau. Beliau merupakan salah satu tokoh kemuhammadiyahan yang berwirausaha. Yang pertama, beliau gemar dalam bidang ilmu pengetahuan dan memiliki semangat belajar yang tinggi dan aktif dalam berorganisasi. Selain itu, beliau juga tekun dan ulet dalam ilmu agama dan bahasa Belanda sehingga dikagumi oleh para masyarakat.